berjumpa lagi bersama saya Dara Aurora di Ngobras, Ngobrol Santai. Kali ini saya akan bertemu dengan seorang sosok yang sangat spesial di Kalimantan Utara, terutama khususnya di Kabupaten Bulungan. Dan ini saya sudah berada di kediaman beliau di rumah dinas Bupati Bulungan. Kita akan tanya dulu apakah beliau ada di dalam ya. Halo. Mbak, iya. Mbaknya mau kemana ini? Nah, saya mau bertemu dengan Bupati Bulungan, Pak. Beliau ada di dalam? Oh iya, kebetulan ada di dalam. Oh gitu. Nah, sebelum kita bertemu dengan Bapak Bupati Bulungan, saya pengen tahu dulu nih, saya pengen tanya bagaimana sih sosok beliau di mata orang sekitar ya? Bapak Bupati itu orangnya baik, humanis, dan pokoknya ramah lah pada bawahannya. Ramah ya beliau, Pak? Iya, tegas gitu. Aduh, saya nervous nih Pak ketemu beliau untuk pertama kali. Kira-kira beliau orangnya galak nggak Pak? Galaknya enggak sih Mbak. Coba nanti Mbak langsung ke dalam aja. Oke, siap kalau gitu. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya izin bergabung ya Pak. Silakan. Iya, tadi saya yang janjian sama Bapak untuk wawancara nih Pak. Kita akan ngobrol santai di Ngobras Pak. Siap. Baik, sehat Bapak Ibu? Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini sangat serasi sekali Bapak dan Ibu, luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu mungkin pemirsa TVRI yang ingin mengenal sosok Bapak Bupati lebih dekat lagi, mungkin kita bisa kenalan dulu nih Pak. Bapak asalnya dari mana Pak? Kebetulan aslinya dari Kabupaten Bulungan, lahir di Tanjung Palas. Berarti masa kecil Bapak Banyak habiskan di sini, asli di Kabupaten Tanjung Bulungan. Palas ya Tanjung Pak ya? Palas. Dan sekarang menjadi pemimpin di Kabupaten Bulungan. Alhamdulillah. Nah, kalau dari perjalanan karir Bapak, dulu diawali sebagai? Ya, mulai dari proses menempuh pendidikan mulai dari SD ya. SD, SMP itu di Tanjung Palas. Lanjut ke pendidikan menengah atas di Tanjung Selor, SMU 1 Negeri 1 Tanjung Selor. Terus selama kurang lebih 5 tahun kuliah di Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, selesai di tahun 98. Nah, terus ada ikut pada tahun 99 langsung ditawari untuk bergabung di salah satu partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, untuk ikut sebagai salah satu calon anggota legislatif pada pemilu tahun 99. Nah, pada saat itu bersamaan dengan pemekaran khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Memang pada saat pemilu sebelum tahun pemekaran itu terjadi di tahun 2000 ya. Nah, begitu sebelum pemekaran memang kita tidak duduk di DPR pada saat itu, namun karena adanya pemekaran Malinau dan Nunukan, karena kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh teman-teman anggota dewan pada saat itu yang berasal dari Nunukan dan Malinau itu kembali ke Kabupaten Malinau dan Nunukan, maka kekosongan itu yang kita isi. Dari situ awal karir bekerja ataupun mungkin sekaligus terjun langsung di dunia politik melalui lembaga legislatif di DPRD Kabupaten Bulungan. Iya, saya dengar-dengar ya Pak, sebelumnya apakah benar Bapak guru? Pada saat 2005, jadi setelah duduk di DPR hampir kurang lebih 5 tahun sampai pemilu 2004, ikut tetap sebagai salah satu calon anggota DPRD di Bulungan ini, karena pada saat itu sistem pemilihannya itu menggunakan nomor urut, jadi tidak berdasarkan suara terbanyak seperti pemilu hari ini. Ya, makanya pada saat itu kita juga belum berhasil duduk, walaupun mungkin dengan suara yang terbanyak pada saat itu. Nah, sehingga praktis otomatis kita tidak duduk di DPR karena nomor urut kita tidak berada di sebanyak jumlah kursi yang kita dapatkan dari Partai Golongan Karya pada saat itu. Jadi praktis hampir 5 tahun nganggur sejak 2004 ya. 2004 sampai pemilu 2009 tidak di legislatif di DPRD Bulungan. Namun pada saat 2005 ada tes CPNS daerah, khususnya formasi tenaga keguruan. Dan coba ikut tes dan alhamdulillah berhasil lulus. Ya, namun lagi-lagi harus membuat pilihan, apakah mengambil langkah untuk tetap menerus karir sebagai politisi ataupun mungkin juga sebagai beralih profesi menjadi seorang guru.
Ya sampai pada akhirnya ya keputusan harus dibuat, ya kita tetap menjalani menekuni profesi kita sebagai seorang politisi. Jadi sehingga hasil tes itu pun ya kita tinggalkan. Oh, oke. Nah, apa yang membuat Bapak pada akhirnya memilih untuk jadi bupati nih sekarang berkarir sebagai pemimpin daerah? Apa memang cita-cita dari dulu tuh Pak? Ya mengalir saja Mbak. Jadi saya ini kan hidup mengalir saja, terus ketika ada peluang, ada kesempatan, ketika saya bisa berkiprah, itu yang saya jalani, saya tekuni. Ya kalau profesi hari ini sebagai politisi itu saya tekuni sejak tahun 2000, ya itulah yang kita rasakan hari ini. Nah sehingga segala sesuatunya memang menuntut kita untuk membuat sebuah keputusan ya. Harus berani mengambil, karena hidup ini juga harus berani untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga dengan menekuni profesi ini, ya alhamdulillah kita bisa sampai pada apa yang kita tempati hari ini, apa yang kita capai hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, mumpung ada Ibu di sini Bu, saya pengen kulik sedikit tentang masa lalu, bagaimana mungkin Bapak dan Ibu bertemu zaman dulu gitu Bu, bagaimana Bu bisa diceritakan? Pada saat itu sih saya masih SMA ya, kelas 3. Awalnya itu Bapak yang duluan kenal pada saya gitu ya. Kalau untuk awal ceritanya Bapak lebih tahu. Oke, gimana nih versi Bapak? Gimana dulu Ibu? Wah cantik banget nih gitu Pak. Ya sama lah seperti orang umumnya ya. Jadi tidak ada yang berbeda sih sebenarnya. Ya tentu rasa suka, rasa senang itu kan manusiawi ya. Semua dimiliki orang. Ya demikian juga dengan saya, tidak berbeda dengan orang lain. Ya tentu dengan berbagai mungkin pertimbangan, melihat dan mencoba mengenali lebih jauh, ya ketemu sama Ibu, bisa membangun rumah tangga bersama-sama sampai hari ini. Luar biasa Pak. Sudah berapa belas tahun ini Pak? 19 tahun. 19 tahun. Luar biasa sekali. Nah, dari awal Bu, Ibu menemani Bapak, bagaimana perubahan Bapak sekarang dan bagaimana Bapak di mata Ibu dan keluarga? Alhamdulillah sih Mbak, dari awal sampai sekarang Bapak nggak ada berubah. Sama aja, apapun profesinya, apapun pekerjaannya tidak ada berubah. Di dalam rumah tangga dia tetap menjadi imam untuk kami keluarga, tetap membantu saya di rumah, anak-anak. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu gimana, yang di luar lain, di rumah lain gitu, tidak ada sih. Apapun pekerjaan Bapak tetap sama pada kami. Tentunya juga keluarga tetap mensupport ya Bu ya? Iya, tetap mendukung, mensupport apapun profesi Bapak. Nah, kalau misalnya Bapak lagi stres nih Bu, biasanya ngapain Bapak Bu? Hobinya Bapak? Olahraga. Olahraga? Kalau kami dari keluarga, kalau Bapak lagi stres ya kita membangun semangat beliau lagi kembali. Jangan sampai ya dengan stres dengan pekerjaan yang numpuk itu kita tambah lagi mumetnya gitu. Jadi kita bawa bermain, mungkin olahraga atau jalan-jalan. Kalau akhir pekan biasanya Bu dengan keluarga, biasanya kemana gitu Bu? Untuk kita sekarang akhir pekan itu tidak ada gitu. Nah, karena Bapak kan sekarang pekerjaannya seperti hari Minggu, Sabtu itu selalu ada. Jadi kita menyempatkan waktu-waktu yang ada untuk berkumpul bersama keluarga besar. Bapak ke keluarga dan anak-anak, biasanya pesan apa sih Pak yang Bapak tanamkan gitu sebagai pemimpin dalam keluarga? Ya yang kita tanamkan pertama ya nilai ajaran agama pertama. Itu yang pasti pendidikan agama sesuatu yang memang mutlak harus dibekali untuk anak-anak kita. Yang kedua bahwa mengikuti proses sesuai dengan pendidikan terutama ya aspek pendidikan baik. Jadi ada dua hal, pendidikan agama maupun pendidikan formal. Itu tetap menjadi bagian yang menjadi fokus dan konsentrasi kita, khususnya saya dengan Ibu, untuk mengawal ya anak-anak yang ada dengan kita hari ini supaya benar-benar ini bisa ke depan. Kita harapkan ya kita tidak mimpi harus mengikuti jejak saya kan. Iya. Nah, tentu paling tidak mimpi kita satu saja sih, bagaimana dia bisa memberi manfaat, bisa berguna untuk orang lain ataupun berguna untuk lingkungannya, itu yang jauh lebih penting ke depan. Jadi saya tidak pernah mengekang anak saya, misalnya ketika saya hari ini jadi Bupati Bulungan, ke depan harus jadi Bupati, tidak seperti itu. Jadi bebas ya Pak ya? Bebas untuk berkarya. Dan karena anak juga kan punya kemampuan, kan punya bakat, ya juga ya. Tinggal kita bagaimana mengawal ini. Itu yang penting. Tapi pondasi utamanya adalah pendidikan agama yang memang harus kita tanamkan. Iya, betul sekali Pak.
Tadi Ibu sempat menyinggung bahwa Bapak kalau untuk refreshingnya olahraga ya Pak ya. Biasanya olahraga ngapain Pak? Kalau olahraga saya ini hobinya main bola sebenarnya. Main bola. Kemarin dengan Pak Gubernur main bola. Terus kalau ada waktu nyempatkan walaupun mungkin setengah jam main di belakang sini untuk main tenis dengan teman-teman yang bisa. Yang penting keringat keluar. Oh iya, yang penting kita tetap sehat ya Pak ya. Kalau ngeband gitu Bang, main alat musik mungkin Bapak jago nggak? Ya enggak jago sih. Nggak jago. Lebih banyak jadi penikmat aja. Oke, penikmat. Nah, ya. Apa nih Pak yang lagu favorit Bapak? Kan Bapak sebagai penikmat. Ya kalau dibilang favorit hampir semuanya lah ya. Artinya banyak termasuk beberapa jenis musik ya. Kalau dibilang hobi dangdut mungkin iya suka dengan dangdut, lagu slow rock atau lagu-lagu melo yang memang yang enak pas dengan perasaan kita pada saat itu ya kita nikmati. Iya. Pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Bupati dan Ibu Bupati Bulungan, tetap di Ngobras. Kembali lagi di Ngobras. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentunya dengan Bapak Bupati dan juga Ibu Bupati Bulungan. Baik Pak, mengenai karir Bapak sebagai Bupati Bulungan. Mungkin orang di luar sana nggak tahu nih bagaimana sih tanggung jawab yang diemban dan bagaimana kehektikannya setiap hari kan padat sekali nih Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Pak? Ya, boro-boro orang lain ya Mbak ya. Karena ini saya kan pernah jalani profesi sebagai anggota DPR. Ya. Terus saya sudah bisa membandingkan dengan apa yang saya jalani hari ini. Ya tentu di DPR ranahnya berkaitan dengan kegiatan kedewanan yang mungkin kadar ataupun mungkin frekuensinya itu mungkin jauh berbeda dengan apa yang saya jalani hari ini. Sehingga konsekuensi jabatan yang saya emban juga menuntut sebuah tanggung jawab besar terkait dengan bagaimana kita bisa menyampaikan dan mengakomodasi, memberikan atensi perhatian terhadap pembangunan di daerah ini menjadi bagian yang kita laksanakan sekaligus. Pertama termasuk membangun komunikasi dengan teman-teman di Dewan, karena biar kemanapun daerah ini tidak bisa kita laksanakan sendiri tanpa ada support dari DPRD dalam hal ini. Ini menjadi bagian yang harus senantiasa kita bangun komunikasi yang harmonis. Nah yang kedua, di sisi lain tanggung jawab dan juga banyak kegiatan-kegiatan ya tentu frekuensi hampir ya, kalau tanda kutip ya, hampir mungkin tidak ada istilah tanggal merah bagi saya. Semuanya tanggal hitam kan. Ya artinya aktivitas di hari libur, hari Minggu pun kalau memang kita misalnya ada undangan warga masyarakat yang harus kita datangi, misalnya kegiatan-kegiatan masyarakat, bagian itu tetap menjadi agenda yang kita laksanakan dengan masyarakat. Sehingga ya konsekuensi jabatan yang saya emban hari ini ya saya harus menerima waktu istirahat yang kurang pasti. Dan yang kedua dengan segala membutuhkan sebuah kekuatan, energi, bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya paling tidak kita minimal kita mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, harapan masyarakat terhadap pembangunan daerahnya ini. Berarti ini sebagian suka dan dukanya ya Pak ya? Ya tantangannya. Sekaligus senangnya ya sekaligus hambatannya pasti ada di dalam. Iya. Nah kalau dari Ibu sendiri bagaimana menghadapi tantangan sebagai pendamping pemimpin di Bulungan ini Bu? Ya kita jalani aja Mbak, karena intinya kan Bapak sekarang sibuknya luar biasa. Jadi mungkin dengan peran Bapak belum tidak ada di rumah, saya yang mengganti peran pada anak-anak saya. Karena sekarang walaupun Bapak sesibuk apapun, kita sekarang kan ada telepon ya, kita video call atau lewat telepon, sehingga mungkin komunikasi kita dapat berjalan terus. Tetap komunikasi tetap yang nomor satu ya Bu ya. Baik, Bapak tadi selain menjadi Bupati Bulungan pastinya kan merangkul juga anak-anak muda di Kabupaten Bulungan ini Pak. Mungkin Bapak ada program-program atau kegiatan-kegiatan yang menyasar kepada mereka gitu Pak? Ya alhamdulillah saya cukup intens ya, berdiskusi, berkomunikasi dengan komunitas-komunitas pemuda. Karena saya sangat menyadari bahwa peran generasi muda Kabupaten Bulungan ini khususnya melalui teman-teman komunitas, mau pecinta seni, olahraga dan lain sebagainya, itu menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dalam membangun Kabupaten Bulungan ini. Sehingga paling tidak ruang ataupun wadah untuk membangun komunikasi dengan teman-teman komunitas itu harus kita buka.
Nah, makanya dalam suasana apapun bagi saya tidak mesti harus kita buatkan dalam sebuah acara formal, tapi ketika kita ketemu ataupun berdiskusi dalam sebuah kafe misalnya yang ada di Tanjung Selor itu bisa jadi wadah kita. Artinya sambung rasa kita dengan teman-teman komunitas pemuda itu tetap nyambung, tetap terbangun, terpelihara. Karena banyak pikiran-pikiran teman-teman pemuda itu terhadap bayangan dan gambaran terhadap Kabupaten Bulungan itu bisa menjadi inspirasi kita. Nah, sehingga sekaligus juga bisa menjadi ruang mereka curhat ataupun menyampaikan aspirasi kepada pemimpin di daerahnya. Sehingga saya sangat tidak mau dibatasi oleh apa yang saya emban hari ini sebagai Bupati Bulungan, menyebabkan komunikasi dengan teman-teman pemuda itu hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan yang memang diagendakan atau secara formal kita acarain. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal itu justru memberi substansi terhadap diskusi tentang pembangunan daerah ini. Sebagai contohnya Mbak, misalnya saya selaku Ketua Kormi Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Kabupaten Bulungan hari ini, saya sebagian besar pengurus itu anak-anak muda semuanya. Karena memang saya ingin pastikan keterlibatan dan partisipasi teman-teman muda bergabung untuk bagaimana yuk kita sama-sama ini wadah kita kembangkan kemampuan kapasitas diri kita melalui kegiatan keolahragaan rekreasi masyarakat ini. Itu sebagai salah satu contoh. Demikian juga mungkin hal-hal lain yang kita fasilitasi, wadahi untuk aktivitas kegiatan-kegiatan pemuda yang ada di Bulungan. Ya, baik itu. Untuk mendengarkan aspirasi dari anak muda ya itu Pak. Kalau mungkin kegiatan sendiri Pak, kegiatan dengan mereka gitu apa Pak? Ya, kalau ada event-event pemerintah daerah ya, seperti hari ulang tahun Kabupaten Bulungan itu ya kita ajak. Mana bagian-bagian yang memang bisa dikelola langsung ataupun ditangani oleh teman-teman pemuda itu, sehingga ada wadah, ada panggung yang kita siapkan juga. Jadi contoh saja Mas, saya sudah sampaikan kepada aparat yang ada di ASN Bulungan ya, bahwa momentum Hari Jadi Bulungan, Hari Jadi Tanjung Selor ini tidak hanya menjadi gawinya pemerintah. Tapi kita ingin ini tumbuh dan kembang dari gawinya masyarakat, termasuklah komunitas pemuda di dalamnya. Sehingga ada kesadaran dengan kita ikut partisipasi aktif, otomatis rasa cinta kita terhadap kabupaten ini semakin menguat ke depannya. Rasa memiliki mereka terhadap Kabupaten Bulungan. Wah, mantap sekali nih. Bapak sangat berjiwa muda gitu Pak. Mendengarkan aspirasi teman-teman, rekan-rekan, dan masyarakat Kalimantan Utara. Baiklah. Tadi kita sudah menyimak pengalaman Bapak selama menjadi bupati, dari dulunya anggota dewan, lalu kemudian menjadi bupati. Lalu sekarang Pak, bagaimana sih Bapak menghadapi kritik dari masyarakat? Bagaimana jika masyarakat, kan Bapak menerima dan terbuka gitu Pak, melalui aspirasi mereka. Bagaimana Bapak menyikapi itu? Ya tentu kita melihat kritik itu bagaimana dulu ya. Bahwa kritik itu ada yang konstruktif, ada yang bermanfaat untuk kita, ya itu kita ambil. Dan tentu menjadi bahan evaluasi kita terhadap mungkin kebijakan atau apa yang sudah kita lakukan dengan adanya respon dalam bentuk kritik yang disampaikan masyarakat. Dan ruang itu sangat luar biasa bermanfaat untuk pemerintah daerah. Karena hari ini Mbak Dara, semuanya orang bisa jadi wartawan. Ya, semua orang menggunakan akun medsos, dan sehari ini secepat itu juga orang bisa mengupload apapun yang dia temuin, apapun yang dia lihat di lapangan. Nah, sehingga mungkin saya belum membaca koran atau melihat di medsos saya, masyarakat sudah tahu. Nah, ini memang bagian yang harus kita yang kita syukuri hari ini di tengah era kemajuan teknologi informatika ini kan. Sehingga menjadi bagian ini, sekalipun orang tidak bicara tentang kritikan, tapi dengan potret yang terjadi di lapangan itu harus kita tangkap sebagai kondisi real yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, sehingga dalam hal ini langkah-langkah ke depan, perbaikan-perbaikan ke depan itu yang menjadi bagian yang kita konsolidasikan, kita diskusikan di internal pemerintah. Sehingga hal-hal dalam rangka untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu bisa mendapatkan ada respon cepat. Responnya harus cepat tanggap ya Pak ya. Saya senantiasa menekan kepada teman-teman ASN itu bagaimana pemerintah daerah itu hadir di tengah masyarakat. Betul sekali. Nah, terkait dengan berbagai macam dinamika, problem yang ada di tengah masyarakat, itu harus ada respon dari pemerintah daerah dalam hal ini. Apalagi sekarang kita reformasi birokrasi ya Pak ya, harus kita langsung cepat tanggap. Saya kepinginnya teman-teman ASN itu tidak terjebak dalam rutinitas rutinitas birokrasi. Nah, katakanlah orang turun setengah 8, pulang jam 4 sore misalnya. Itu jam reguler, jam rutinnya, jam resminya. Tapi mungkin setelah jam 4 sore mungkin banyak dinamika yang terjadi di masyarakat yang juga harus kita tangkap. Nah, itu yang bagian yang menjadi bagian. Jadi fungsi kita sebagai ASN di sisi lain kita juga adalah sebagai warga masyarakat.
Itu yang ingin kita bangun dengan teman-teman ASN, kita senantiasa sampaikan sehingga dirasakan betul kehadiran kita seorang ASN yang notabene-nya pegawai Pemda Bulungan itu di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul sekali Pak. Nah, kalau Bapak sendiri seberapa sering sih Pak turun ke masyarakat untuk mendengarkan mereka? Apalagi sekarang mungkin di masa pandemi, apakah itu menjadi tantangan tersendiri Pak? Ya, memang kita sempat agak sedikit terbatasi dengan 2 tahun ini ya, sejak Maret 2020 karena situasi pandemi dan pemberlakuan PPKM. Tapi ruang itu juga tidak bisa jangan sampai membatasi kita untuk bisa merespon atau menangkap apa yang disuarakan oleh masyarakat. Masih banyak cara lain, entah tadi melalui WA group, entah ya kita memanfaatkan sarana komunikasi termasuk juga media sosial. Itu menjadi bagian yang bisa kita tangkap. Jadi sekalipun kita tidak berinteraksi langsung, tapi paling tidak melalui yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosialnya ataupun langsung kepada WA group yang disampaikan kepada kita, itu juga bagian yang kita laksanakan. Baik, jadi medsos terbuka ya Pak ya, langsung bisa diakses masyarakat. Dan ini memang eranya keterbukaan. Betul sekali, transparansi dan keterbukaan. Jadi jika ada kritik dan saran atau mungkin pertanyaan, bahkan pertanyaan ya Pak, bisa langsung ke Pemkab Bulungan kalian. Ya, kita kalau saya prinsipnya sampaikan apa adanya ya kepada masyarakat. Andai kata ada sesuatu yang memang belum bisa kita laksanakan, ya sampaikan apa adanya. Sehingga masyarakat juga teredukasi, paham terhadap kondisi yang ada di kita. Tapi kita juga tidak ingin menjual, nanti saya segera baiki, tapi mungkin butuh sampai kita turun dari jabatan baru belum juga terbaiki. Itu juga sesuatu yang bisa menjadi bumerang bagi kita ke depan. Yang mendingan sampaikan apa adanya kepada masyarakat. Yang penting masyarakat butuh jawaban mungkin Pak. Baik, ya Ibu sebagai berarti Ibu Bupati Bulungan dan juga Ketua PKK Bulungan ya Bu ya. Mungkin ada program-program dari PKK Kabupaten Bulungan untuk mensupport program dari Bupati, bagaimana Bu? Tentu Mbak, karena kita ada keterkaitan kita karena bermitra dengan pemerintah juga. Jadi program-program itu dengan kita kaitkan dengan visi misi Kabupaten Bulungan. Dari Bunda PAUD juga ada, EPTI, PKK ada bermitra di situ, seperti salah satunya dari mungkin dari Dinas Kesehatan kita tentang stunting, mungkin di ini juga di Diskomin ini UMKM, di dinas ini ya, Dinas Disperindakob. Jadi ada keterkaitan kita di dinas bermacam-macam OPD lah, di dalam kita bekerja bersinergi untuk sama-sama membangun lewat jalur kita masing-masing. Jadi Ibu pasti turun langsung tuh Bu ketika ada mungkin kegiatan PKK untuk mungkin pencegahan stunting atau kegiatan UMKM, Ibu pasti turun langsung. Seperti mungkin ada kegiatan kita mungkin di akhir-akhir tahun ini monitoring, jadi kita langsung berkunjung di kecamatan, di desa-desa. Baik, sangat menginspirasi sekali Bu, karena pasangan Bapak Bupati dan Ibu Bupati masih muda gitu Bu. Jadi mungkin generasi di luar sana semoga terinspirasi dengan semangat dan juga pengabdian dari Bapak dan Ibu. Nah, terakhir ini Bu, mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan dan harapannya dari Bapak bagaimana, terutama untuk generasi muda di Kalimantan Utara Pak. Ya, harapan dan pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan, pertama, mari kita jadi pelaku utama di Kabupaten Bulungan ini dalam membangun Kabupaten Bulungan ini. Sekecil apapun profesi kita, itu kontribusi yang kita berikan itu menjadi sesuatu yang bermakna untuk kemajuan daerah ini. Nah, itu yang kita bangun. Dan kedua, kita tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan kita, kekompakan kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Bulungan dalam rangka kita sama-sama menjaga dan mengawal Kabupaten Bulungan ini untuk tetap kondusif, aman dan damai bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Nah, khususnya kepada teman-teman generasi muda, khususnya di bidang apapun, profesi apapun yang kita geluti hari ini, sekecil apapun yang kita lakukan itu menjadi bagian juga yang kontribusi. Nah, yang kedua, saya berpesan dan berharap kepada teman-teman pemuda, generasi muda, senantiasa untuk meningkatkan kapasitas kemampuan kita ya. Dan memang dibutuhkan kreativitas untuk itu. Sehingga jangan lagi ada orientasi dulu mungkin sekian puluh tahun yang lalu ketika seorang pemuda selesai kuliah, misalnya orientasi mau jadi ASN. Jadi mudah-mudahan kita tidak lagi berada dalam mindset seperti itu.
masih banyak ruang yang bisa kita manfaatkan, kesempatan yang kita gunakan, mumpung kita memiliki kapasitas kemampuan tadi, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya, walaupun tidak harus jadi seorang ASN misalnya, sehingga kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sehingga dalam hal ini tugas pemerintah daerah bagaimana mengayomi, bagaimana memfasilitasi ya, terkait dengan peran generasi muda ke depan, sehingga itu menjadi wadah yang bisa mengantarkan teman-teman pemuda bisa memberikan kontribusinya terhadap pembangunan di daerah ini. Sehingga saya pastikan sebagai Bupati Bulungan, ruang untuk teman-teman generasi muda itu tetap open untuk kita berikan, sehingga nanti termasuk kritikan sekalipun, yaitu menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Jadi kita tidak, insya Allah kita tidak akan alergi terhadap sebuah kritikan. Ya, kita tetap terbuka sehingga hal-hal yang positif disampaikan kepada pemerintah daerah itu menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan ke depannya, sehingga ini akan lebih baik, kondisinya lebih baik ke depan dibanding dengan apa yang ada hari ini. Target Bapak menjadikan Kabupaten Bulungan seperti apa, Pak? Target ke depan? Ya, targetnya sama seperti daerah lain ya. Bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan kesejahteraannya, daerah itu bisa berkembang, bisa maju, samalah. Itu tujuan mulia dari siapapun yang memimpin. Semua dalam tingkatan apapun kepemimpinannya pasti memiliki visi ataupun misi yang sama. Tinggal cara kita dan peluang yang kita maksimalkan untuk bagaimana mempercepat sebenarnya. Sehingga kesejahteraan masyarakat itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Baik. Dan dari Ibu Bupati, mungkin pesan Ibu kepada para ibu di luar sana atau mungkin para calon ibu di Kabupaten Bulungan. Pesan-pesan saya untuk ibu di luar sana, jadilah ibu yang hebat, di mana peran ibu ini sangat luar biasa. Selain dia menjadi guru, dia pun berperan di tempat yang lain juga. Seperti misalnya di luar sana mungkin dia ada juga pekerjaan yang lain, di rumah pun ada pekerjaan lain. Jadi harapan saya dengan mungkin intinya bekerja dengan ikhlas, sehingga apapun yang kita raih, kita pun akan mendapatkannya mungkin di akhirat nanti dalam bentuk pahala. Ya, tetap menjadi diri sendiri sehingga kita dapat bermanfaat untuk masyarakat luar. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perbincangannya, sungguh luar biasa, dan semoga di luar sana masyarakat dapat mengambil sisi positifnya dari semangat dan juga pengabdian dari Bapak dan Ibu. Baiklah pemirsa TVRI, demikianlah Ngobras kita pada kali ini. Nantikan Ngobras episode selanjutnya hanya di TVRI Kalimantan Utara. Perkenalkan, nama saya Jay Juli. Saya di sini sebagai Kepala Rumah Tangga Bupati. Di mata saya, Bapak Sarwani adalah seorang bupati yang baik, dan saya yakin di masa kepemimpinan beliau, Bulungan bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Sosok Pak Bupati yang kami kenal itu pastinya orangnya ramah, kemudian sangat bijaksana, kemudian sangat berkarisma, dan tentunya kami optimis kalau Pak Direktur, dan kami optimis bahwa Pak Bupati bisa membawa Kabupaten Bulungan menjadi jauh lebih baik lagi.